Tapi ketika saat itu mereka menawarkan Yesus makan, dia bilang, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus adalah Tuhan yang selalu berbicara dalam perumpamaan. Dia selalu suka memakai pernyataan-pernyataan yang memiliki hikmat yang tinggi, dan itu bukan hikmat manusia tapi hikmat Allah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada dia. Iya, baik, kita akan membaca firman Tuhan pagi ini. Sebelum kita melakukan semua aktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan yang pasti akan menjadi kekuatan bagi kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-30 mulai. Injil Yohanes 4 ayat 30, firman Tuhan berkata di sana, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ayat 32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ayat 33, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Iya, Bapak Ibu, jadi kisah ini terjadi ketika Yesus, ya, firman Tuhan berkata, dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur, ya. Saudara masih ingat terjadi sebuah percakapan di sumur ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria. Waktu itu mereka melintasi, ya, daerah Samaria ketika Yesus sedang melakukan, ya, perjalanan, ya, dan saat itu dia ingin, ya, meninggalkan Yudea dan ingin kembali ke Galilea, tapi Yesus harus melintasi daerah Samaria. Lalu di situ dia berjumpa dengan seorang perempuan yang datang ke sumur, ya, ingat waktu itu ada sumur Yakub. Dan perempuan itu menimba air dan terjadilah percakapan. Yesus berkata, dia datang pada jam 12 siang dan dia ternyata, ya, suaminya banyak, ya, dan akhirnya terjadi percakapan tentang penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu itu murid-murid Yesus meninggalkan Yesus itu sendiri. Mereka sedang masuk ke kota untuk membeli makanan karena mereka sudah lapar, saudara. Nah, ketika mereka kembali, saudara, mereka mengajak Yesus makan. Ya, mereka berkata, ya, kepada Tuhan Yesus, tadi dikatakan ayat 31, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah, karena mereka sudah datang dari luar kota dan dalam kota membawa makanan kepada Yesus. Tapi Yesus menjawab murid-muridnya, dia berkata, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal, ya. Yesus bilang, ya, padaku aku sudah punya makananku kamu gak kenal. Ketika itu murid-murid saling bertanya satu dengan yang lain. Mereka bilang, siapa yang sudah memberi dia makanan? Adakah orang lain yang datang ke sini untuk memberi dia makanan? Ya, saudara, lalu pada waktu itu, ya, mereka saling bertanya satu dengan yang lain, ya, adakah orang yang membawa sesuatu untuk dia makan? Tapi Yesus menjawab kepada mereka, Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Bapak Ibu, bicara tentang makanan itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Kalau kita nggak makan, ya, kita pasti pusing, lemah, ya, lemes, ya. Makanya kadang orang yang mau diet atau puasa, ya, kadang nggak kuat, ya, karena, ya, makanan itu nutrisi yang sangat dibutuhkan untuk tubuh manusia supaya kita ini bisa kuat, ya, bahkan gizinya harus lengkap, harus cukup, nggak bisa kekurangan satu zat yang lain, bisa berbahaya bagi tubuh. Pada intinya makanan itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Ya, begitu juga dengan Yesus. Selama ada di dunia, Yesus tuh makan, ya. Makanya murid-muridnya pergi mencari makanan di kota supaya mereka kembali membawa makanan untuk Tuhan Yesus. Tapi ketika saat itu mereka menawarkan Yesus makan, dia bilang, ya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Yesus adalah Tuhan yang selalu berbicara dalam perumpamaan. Dia selalu suka memakai pernyataan-pernyataan yang memiliki hikmat yang tinggi, dan itu bukan hikmat manusia tapi hikmat Allah. Lalu murid-muridnya bertanya kepada dia, ya, siapa yang sudah memberikan engkau makan? Adakah orang lain yang datang memberi engkau makanan? Yesus menjawab,
Ya, makananku ialah ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow, saudara. Ternyata ya bagi Kristus, bagi Tuhan Yesus ya selain makanan jasmani, Tuhan Yesus ya memiliki makanan yang juga luar biasa ya bagi dia sendiri, bagi rohaninya ya sesuatu yang sangat dibutuhkan ya. Itu adalah makanan dan Yesus berkata, makananku ialah melakukan ya kehendak Bapa. Saudara, betapa pentingnya melakukan kehendak Bapa itu di mata Tuhan Yesus. Ya sehingga dia berkata, makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa.